الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang terus dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan hadis terakhir dari bab taubat. Ya, bab taubah. Hadis terakhir adalah hadis ke-24, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala tentang sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala yadhaku. Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat kepada dua orang lelaki yang saling membunuh antara mereka berdua, namun kedua-duanya masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Ya, orang yang pertama berperang. Ya, orang yang pertama berperang di jalan Allah, kemudian ia terbunuh di tangan orang kafir. Kemudian yatubullahu 'alal qatil. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat sang pembunuh tadi. Kemudian dia masuk Islam, kemudian ia berjihad dan ia pun syahid. Ya. Dan kemarin kita telah contohkan dari orang yang seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni seorang yang bernama Tulaihah Al-Asadi yang pernah murtad dari kalangan para sahabat Nabi kita yang mulia SAW, bahkan bukan sekedar murtad, akan mengaku menjadi Nabi, kemudian bertaubat, kembali memeluk Islam dan kemudian wafat di atas Islam, bahkan syahid. Ya, beliau juga akhirnya syahid. Dan jelas bagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya insyaallah ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini keterkaitan dengan bab taubat, ya, keterkaitan dengan bab taubat sangat jelas, di mana dosa apapun dilakukan oleh seorang hamba, jika seandainya ia bertaubat maka Allah akan terima taubatnya. Ya, coba lihat kalau kita berbicara tentang Tulaihah Al-Asadi yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, beliau membunuh dua orang sahabat terkemuka. Pertama Uqashah bin Mihsan, yang kedua Thabit bin Aqram radhiyallahu taala anhuma. Dibunuh oleh keduanya, dibunuh oleh Tulaihah. Dan ini merupakan dosa yang sangat besar. Ya, dosa membunuh itu, ini dosa yang sangat besar. Bahkan sering kita sampaikan, bahkan kita telah jelaskan pada pembahasan tentang taubatnya seorang lelaki dari kalangan Bani Israel
yang telah membunuh berapa? 100 orang. Ya, yang telah membunuh 100 orang. Kita telah jelaskan di sana bagaimana dosa membunuh seorang muslim. Bagaimana dosa membunuh? Dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas mengatakan semua dosa selain syirik diharapkan ampunannya atau dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa membunuh seorang muslim dengan sengaja. Ini tidak tahta masyiatillah. Jadi Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa dosa selain syirik, dosa di bawah kekafiran, di akhirat nanti pelakunya di bawah kehendak Allah. Bisa saja pelaku dosa ini langsung diampuni dosanya oleh Allah dengan kasih sayangnya. Namun bisa saja hamba ini disiksa oleh Allah SWT dengan keadilannya. Artinya misalnya seorang yang melakukan dosa besar seperti dia mencuri atau berzina atau berdusta dan sebagainya, hukumnya di akhirat nanti kita tidak bisa pastikan dia surga atau neraka. Tapi Ahlu Sunnah berkeyakinan tahta masyiatillah. Orang ini di akhirat selama dia muslim, maka kedudukannya di akhirat di bawah kehendak Allah. Syirik atau di bawah apa? Kesyirikan. Semuanya di bawah kehendak Allah. Jadi bisa diampuni. Namun bisa juga tidak, sehingga orang tadi dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kecuali dosa di bawah syirik yang tidak berada di bawah kehendak Allah, artinya pelakunya tetap pasti akan disiksa, adalah dosa apa? Membunuh seorang muslim dengan sengaja. Ini tidak mungkin diampuni oleh Allah. Orang ini pasti disiksa. Ini menurut pendapat sebagian para sahabat. Maka membunuh seorang muslim dengan sengaja dosanya sangat apa? Sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kalaupun dosa ini sangat besar, namun dia bertaubat kepada Allah, Allah pasti terima taubatnya. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Orang kafir, sekalipun dia kafir, tapi kalau dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Seorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, kalau dia bertaubat, pasti Allah akan terima taubatnya. Jadi dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, setelah dia bertaubat, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk ke bab baru, babus sabar. Sabar. Jadi kita telah selesai membahas pertama tentang bab pertama tentang ikhlas, kemudian bab yang kedua tentang taubat, bab yang ketiga tentang sabar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, babus sabri. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wa qala ta'ala, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiri as-sabirin. Wa qala ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala ta'ala, wa laman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Wa qala ta'ala, ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala ta'ala, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was sabirin. Ini beberapa dalil yang disebutkan oleh beliau, yang beliau mengatakan wal ayat, dan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk bersabar dan menjelaskan keutamaannya sangat banyak. Maka beliau sebutkan beberapa ayat di sini. Ya, yang pertama ada dalam surat Ali Imran, ya. Bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat yang terakhir. Ya. Ini ayat yang kedua 200. Ayat yang ke-200. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman? Isbiru, bersabarlah. Wasabiru,
dan kuatkanlah kesabaranmu. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, kata Allah. Jadi ini perintah agar kita bersabar dan menguatkan kesabaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, ya. Terus 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was sabirin." Dan sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian. Ya, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian, memberikan cobaan kepada kalian. Apa ujian yang akan Allah berikan kepada kita? Allah timpakan kepada kita. Pertama, minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Kemudian al-ju', dengan kekurangan dengan kelaparan, ya, dengan kelaparan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan ujian itu dari yang berat kepada yang di bawahnya. Pertama, yang paling berat apa? Kemudian yang kedua, yang paling berat dalam ujian kita dalam kehidupan di dunia ini apa? Rasa lapar, kelaparan. Kemudian di bawahnya naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan pada harta, jiwa dan juga buah-buahan. Kemudian Allah mengatakan wa basyiri as-sabirin. Jadi ini pasti akan Allah uji kita, imma dengan khauf, imma dengan rasa takut, atau dengan rasa lapar terkait dengan masalah harta, atau kematian orang-orang yang kita cintai, atau kekurangan dalam buah-buahan. Ini pasti ujian akan menimpa manusia dalam kehidupannya. Namun Allah mengatakan wa basyiri as-sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bisa bersabar. Ya, ini dalil yang kedua terkait dengan sabar. Ya, ini nanti insyaallah akan kita jelaskan, tapi kita bacakan terlebih dahulu, ya. Kemudian ayat berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam, beliau mengatakan ada dalam surat Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah, kata Allah, yang dicukupkan untuk mereka pahala tanpa hisab, tanpa ada untuk tidak makan, minum dan yang lainnya. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama apa? Farhatun inda fitri. Kebahagiaan yang pertama adalah tatkala ia berbuka. Yang dimaksud dengan berbuka di sini sebenarnya bukan berbuka setiap harinya, tapi yang dimaksud dengan berbuka di sini adalah masuknya 1 Syawal. Jadi dia mendapat kebahagiaan tatkala ia dengan izin Allah, dengan kemudahan dari Allah bisa menyempurnakan ibadah di 1 bulan, ya, di bulan Ramadan. Bahagianya luar biasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan tatkala ia bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Kenapa dia bahagia? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepadanya tanpa batas. Jadi pahala puasa itu ganjarannya nggak pakai batasan. Itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Allah berfirman, semua ibadah milik hambaku. 1 kebaikan dilipat gandakan minimal berapa? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa itu aku tidak sebutkan, kata Allah, tidak sebutkan oleh Allah berapa kelipatannya. Ibadah puasa itu milikku, dan aku nanti di akhirat akan memberikan ganjaran perhitungan tanpa batas. Dalam ayat yang mulia, yuwaffas sabiruna ajrahum
bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang kelak di akhirat akan diberikan balasan atau ganjaran kepada mereka tanpa apa? Tanpa batas, tanpa perhitungan lagi. Ini dalil yang keberapa? Ketiga, surat Az-Zumar ayat 10. Kemudian dalil yang keempat, surat Asy-Syura ayat 43. Asy-Syura ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi orang-orang yang bersabar, kata Allah, dan memaafkan. Walaman sabara wa ghafara, tapi orang-orang yang bersabar, yang bisa bersabar dan bisa memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya perbuatan itu, yang bersabar dan memaafkan, lamin azmil umur, termasuk amal perbuatan yang sangat diutamakan dalam agama kita. Ini dalil yang keempat. Dalil yang kelima disebutkan Imam Nawawi, ista'inu, ada dalam surah Al-Baqarah 153. Ya, Allah berfirman, ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ayat ini yang paling masyhur nih. Ya. Bahkan rata-rata kita menghafalnya, innallaha ma'as sabirin. Apa artinya? Hafal kalimat itu apa artinya? Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, ista'inu bis sabri was salah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Ya, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu dalil yang ke-5, Al-Baqarah 153. Dalil yang terakhir yang disebutkan oleh beliau, dan ini bukan hanya ini dalilnya sebenarnya kalau berbicara tentang masalah sabar dalam Al-Quran. Ya, sangat banyak. Ya, sangat banyak. Tapi beliau hanya sebutkan sebahagian untuk mewakili yang lainnya. Maka beliau katakan tadi yang kita bacakan, ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita bersabar, yang menjelaskan tentang keutamaan sabar sangat banyak, dan itu ma'ruf. Semua orang sudah tahu itu. Ya, semua orang sudah tahu ini. Ini keutamaan untuk apa? Keutamaan untuk bersabar. Maka beliau sebutkan ayat yang terakhir, ya. Beliau sebutkan ayat yang terakhir. Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 31. Allah berfirman, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Allah berfirman, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu. Kami, kata Allah, benar-benar akan menguji kamu. Hatta na'lam, agar kami mengetahui al-mujahidina minkum was-sabirin, orang-orang yang benar-benar berjihad di atas jalan kami dari kalian, dan orang-orang yang bersabar. Jadi sungguh, kata Allah, kami akan menguji kalian sehingga kami tahu siapa di antara kalian yang sabar, siapa di antara kalian yang tidak sabar. Ikhwan dan akhwat, ayat ini nanti insyaallah akan kita jelaskan satu persatu. Ini terjemahnya. Yang ini merupakan wakil dari banyak ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang perintah tentang sabar dan keutamaan tentang apa? Tentang sabar. Yang pertama, terkait dengan bab ini kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan sabar yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang insyaallah akan kita bahas. As-sabru fil lughah al-habs. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan sabar dalam bahasa itu al-habsu. Al-habsu itu artinya habasa, artinya menahan. Jadi sabar itu dalam bahasa Arab bermakna apa? Menahan diri. Menahan diri. Ya, ini sabar dalam bahasa. Istilah habsun nafsi ala umurin thalatha.
Yang dimaksudkan sabar dalam istilah syariat adalah menahan diri dari 3 perkara. Menahan diri dari 3 perkara. Dan 3 perkara ini juga pembahagian sabar dalam agama kita. Ya. Jadi sabar itu adalah menahan diri dari 3 perkara. Dan 3 perkara ini adalah bentuk kesabaran dalam agama kita. Yang pertama, menahan diri untuk tetap melakukan ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama. Menahan diri untuk tetap melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Ya. Kemudian yang kedua, menahan diri untuk tetap menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi sabar menahan diri untuk tetap mentaati Allah, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, menahan diri, sabar untuk tetap menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar atau menahan diri dalam menghadapi takdir Allah yang berat. Takdir Allah yang berat. Ya. Yang berat, kesusahan, kesedihan, tetap kita menahan diri sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa? Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 sabar dalam agama kita. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah untuk tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian sabar untuk tetap menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian sabar dalam menghadapi apa? Musibah. Ya. Dan kebanyakan kita hanya tahu jenis yang ketiga. Yani sabar untuk apa? Menghadapi apa? Musibah. Saya yakin kita dalam kehidupan ini kalau menyabarkan temannya, pasti menyabarkannya dalam bab musibah. Ya kan? Ada di antara kita menyabarkan temannya dalam ketaatan kepada Allah. Maksudnya, kuatkan hatimu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sabar ya untuk sholat berjamaah. Sabar ya untuk menutup aurat. Sabar ya untuk bersedekah, kan nggak ada. Karena kita berpikir yang namanya sabar itu menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi. Padahal ya ikhwan, dari 3 jenis sabar ini yang paling berat yang mana? Dari 3 ini. Nah, terjadi perbedaan di kalangan ulama. Mana yang paling berat nih? Sabar di dalam menjalankan perintah Allah itu yang berat. Karena kalau kedua dan ketiga ini dikatakan berat, tapi dibandingkan dengan yang pertama tidaklah lebih berat. Contoh, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Demi Allah ya ikhwan, yang dilarang oleh Allah kadang-kala memang kita nggak mau. Apa yang Allah larang dari makanan misalnya? Apa contohnya? Bangkai. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Ini butuh sabar agar kita tidak makan bangkai. Nah, saya tanya, antum suka nggak makan bangkai? Butuh nggak sabar di sana? Orang memang kita sudah jijik melihatnya. Kemudian yang kedua yang diharamkan apa? Maitah. Maitah kemudian dam. Hurrimat alaikumul maitatu wad dam. Dam itu artinya apa? Dum itu apa kalau dum? Dam masa nggak tahu arti dam? Ini kalau saya ini dam ini namanya. Bahasa Arab ya. Ambil pisau, yang mengalir itu namanya apa? Dam. Darah. Nah, dari semenjak sekarang kalau menyebutkan darah itu dam aja ya. Biar pandai bahasa Arab. Dam artinya apa? Darah. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Siapa di antara kita suka makan darah? Jijik kita melihatnya. Ya, walaupun ada memang. Tapi jijik. Fitrah manusia memang dari perkara-perkara yang Allah haramkan itu kita merasa jijik melihatnya. Ya, bahkan semua kehidupan manusia itu sebenarnya bisa nyaman, bisa tenang tanpa butuh melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kala memang pada satu kondisi pribadi tertentu dia butuh sabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keadaan tentunya. Ya.
Kemudian terkait dengan sabar dalam menjauhi, sabar dalam menghadapi musibah yang Allah timpakan. Ya kalau nggak sabar gimana? Oh, memang sudah ketentuan kan gitu kan. Misalnya Allah SWT timpakan kepada kita, apa mungkin ada pilihan yang lain supaya musibah itu nggak jatuh ke kita? Kan nggak mungkin. Makanya orang-orang yang menghadapi musibah mungkin di keadaan pertama dia tidak sabar, tapi berikutnya dia bisa apa? Sabar. Kenapa? Wong memang sudah terjadi. Meninggal salah seorang di antara orang yang dicintai. Lambat laun dia pasti bisa sabar karena nggak ada pilihan. Dia sabar atau tak sabar, yang dia cintai tetap sudah mati. Jadi sabar menghadapi musibah memang berat. Tapi tentunya ikhwan, lebih berat lagi sabar perintah. Ini berat. Di sini ada pilihan. Pilihan apa? Untuk tidak mengerjakan. Dan jiwa kita ini berat untuk diajak apa? Melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita katakan bahwa kita dalam agama ini di samping belajar teori, kita juga harus belajar apa? Praktek. Nah, belajar praktek ini lebih berat daripada belajar teori. Teorinya kita sudah tahu, prakteknya contoh teori. Nas'alullah salama wal afiyah wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala yuslihana jami'an. Semoga Allah SWT memperbaiki keadaan kita semua. Siapa di antara kita yang tidak tahu keutamaan membaca Al-Quran? Teorinya kita tahu, kita baca per hurufnya apa? Minimal 10 kebaikan. 1 huruf 10 pahala. Nabi SAW mengatakan, man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa di antara kalian yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka 1 huruf itu akan dituliskan 1 pahala dan dilipat gandakan dengan 10 pahala. Jadi 1 huruf 10 pahala kelipatannya. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 3 huruf. Jadi ada 3 huruf tatkala kita membaca apa? Alif lam. Ini kan teori kita sudah tahu. Tapi prakteknya butuh apa? Kesabaran. Nah, coba tunjuk tangan yang menyabarkan dirinya setiap hari membaca 1 juz. Tunjuk tangan. Mungkin panitia kalau ada hadiah kita kasih hadiah nih. 1 juz per hari 1 juz, per hari 1 juz, per hari 1 juz. Menyabarkan diri. Mau hujan, mau panas, mau tsunami, mau apa, baca Quran. Makanya Talib radhiyallahu ta'ala tatkala mereka butuh pembantu rumah tangga di rumah tangga beliau, yakni beliau dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala, anak putri Nabi SAW. Mereka butuh pembantu. Fatimah ini anak orang kaya radhiyallahu ta'ala anha, anak Nabi SAW, dan ibunya siapa? Khadijah, saudagar kaya raya. Setelah menikah dengan Ali, akhirnya dia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangganya sendiri. Harus menggiling, mengadun roti, menyiapkan semuanya sendiri. Sehingga dia meminta apa? Bantu, atau di zaman itu kepada Rasul. Kala itu Nabi SAW tidak ada di rumah tatkala Fatimah minta bantuan kepada ayah terkait dengan masalah budak. Untuk beli budak tidak ada uang. Maka mengadu kepada Rasulullah SAW, kiranya Nabi tidak ada di rumah. Maka setelah Nabi pulang, Aisyah menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Nabi SAW mendatangi rumah Ali dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kala itu mereka berdua sedang hendak tidur, sudah pasang selimut. Mereka mau berdiri menyambut Nabi. Nabi katakan tidak, duduk saja, tidur saja di selimut kalian. Kemudian Nabi ajarkan beberapa ucapan zikir sebelum tidur, yang kata Nabi SAW kala itu, sesungguhnya itu jauh lebih baik bagi kamu daripada pembantu. Kalau anda akan kekuatan kepada anda, sehingga engkau kerjaan berat itu akan terselesaikan dengan mudah. Maka Ali mengatakan, sungguh dari semenjak aku mendengar sabda Rasulullah SAW itu, aku terus membacanya sebelum tidurku. Ada yang celoteh,
bertanya kepada beliau. Allah alam pertanyaan ini ingin gurau atau ingin menguji beliau. Apakah bacaan yang kau baca dari semenjak engkau mendengar itu dari Rasulullah SAW, engkau juga lakukan di malam hari di perang Nahrawan? Nah, coba nih. Besoknya mau perang dengan orang Khawarij. Ini perangnya dahsyat, antum lihat. Antum baca sejarah. Tidak ada perang yang sangat dahsyat yang dilakukan oleh kaum muslimin kecuali perang menghadapi orang-orang Khawarij. Ya. Karena Ali waktu itu memberikan pengumuman keras. Saat kita perang, siapapun yang bertemu dengan mereka, habisi semuanya. Yang lari bisa dikejar, habisi. Yang terluka, sekalipun lukanya ringan, habisi semuanya. Itu aturan perang yang keluar dari aturan yang ditetapkan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Biasanya dalam perang yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang terluka itu diselamatkan. Ini yang luka, habisi semuanya. Itu perang melawan orang-orang dikenal orang sesat yang disebut dengan apa? Khawarij. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena Nabi yang bersabda, kalau seandainya aku bertemu dengan kelompok ini nanti, aku akan perangi mereka, aku akan hancurkan mereka sebagaimana Allah binasakan kaum Ad. Kaum Ad itu dibinasakan oleh Allah, ada yang selamat? Nggak ada. Semuanya dihancurkan oleh Allah. Karena mereka adalah makhluk terburuk, ya, bunuh. Ini orang-orang Khawarij. Orang Khawarij, yakni yang suka mengkafirkan sesama muslim, mengkafirkan sama muslim dan berkeyakinan bahwa darah muslim hukumnya halal. Ini Khawarij. Jadi kalau suka kafir, ini tanda Khawarij. Tapi untuk mengatakan apakah dia Khawarij, ini tentunya butuh butuh diselidiki. Tapi keyakinan dia sama persis dengan keyakinan orang-orang Khawarij. Mengkafirkan dan menghalalkan darah sesama muslim. Oh, si fulan kafir, halal darahnya. Si fulan kafir, halal darahnya. Sebagaimana yang sering kita lihat dalam beberapa aksi yang bertentangan dalam agama Islam. Jadi perang berat, perang itu. Ya. Malam itu ditanya oleh sahabat, apakah setiap malam? Iya, kata Ali, setiap malam aku baca. Sampai di malam perang Nahrawan dan di perang Jamal, di perang Siffin, aku baca doa itu supaya diajarkan. Itu apa? Bersabar. Maka ini subhanallah ya kawan, subhanallah. Ini yang disebutkan bahwa sabar dalam menjalankan perintah Allah itu sangat berat. Ini yang saya katakan tadi, teorinya kita sudah tahu, baca Quran. Tapi 1 juz per hari, ada yang sanggup? Setengah juz, ada yang menyabarkan dirinya. 1/4 juz, ada yang menyabarkan dirinya. Ini butuh kesabaran. Ini butuh kesabaran. Ya, makanya teori mudah, praktek susah. Praktek susah. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa ini memang pada hakikatnya tidak ingin beramal nih. Kecuali kalau dilatih. Dilatih. Istiqamah menjalankan perintah Allah itu susah dan berat. Makanya butuh apa? Kesabaran. Lebih berat sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjalankan ketaatan kepada Allah di masa kita sekarang, itu jauh lebih berat. Nabi SAW menggambarkan umat Islam di akhir zaman tatkala berpegang teguh dengan agamanya sama seperti memegang bara api. Nabi SAW bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam ini berawal dalam keadaan asing. Orang menganggapnya asing. Itu Muhammad menyampaikan apa? Tidak dikenal oleh orang-orang tua kita dahulu. Ya. Kemudian akhirnya Islam diterima oleh seluruh masyarakat. Kemudian Nabi mengatakan pada suatu hari nanti Islam ini di akhir zaman akan kembali menjadi asing. Orang menganggapnya aneh.
baik dari sisi penampilan lahiriah maupun dari sisi amal. Orang anggapnya aneh, ini apa ini? Padahal apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan termaktub di dalam hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ikhwani kaum muslimin, definisi apa? Sabar. Ya, definisi sabar yang pada dasarnya sabar itu dalam bahasa al-habsu, menahan diri, yang dalam istilah menahan diri dari beberapa hal. Jadi dari 3 hal disebutkan oleh penulis. Yang pertama, menyabarkan diri untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyabarkan diri ya untuk tetap menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menyabarkan diri untuk sabar di dalam menghadapi apa? Musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Berapa menit lagi? 6 menit lagi mungkin kalau ada pertanyaan, karena kalau kita lanjutkan pembahasan mungkin agak nanggung ya. Kita berikan kesempatan mungkin 1 atau 2 pertanyaan, kalau ada yang ingin tanyakan kita persilahkan. Wassallallahu alaihi wasahbihi wattabi'in. Ya. Rasa? Kalau khawatir yang berlebih bisa termasuk jatuh ke dalam kesyirikan. Khawatir atau takut kurang lebih sama kan, tapi apakah bisa terjatuh ke dalam kesyirikan? Tentunya takut dalam pembahasan para ulama ada bermacam-macam. Semua rasa takut syirik, dan tidak semua rasa takut bukan syirik. Jadi ada pembahasannya. Mana takut yang syirik, mana takut yang tidak syirik. Syirik termasuk di antara takut diusir, takut tersembunyi. Artinya kita takut dari sesuatu yang bisa menimpakan keburukan kepada kita. Ini namanya takut tersembunyi. Tapi kalau takut miskin, syirik nggak? Takut miskin, syirik nggak takut miskin? Jawab, gimana? Syirik nggak? Hah? Takut miskin? Enggak. Pada dasarnya tidak syirik. Pada dasarnya tidak syirik. Ini tabiat. Takut sakit, tabiat manusia. Iya. Takut miskin, takut sakit, ini adalah tabiat manusia. Ini bukan syirik. Menunjukkan kelemahan imannya. Menunjukkan apa? Kelemahan imannya. Karena Allah SWT sudah menjamin dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi, artinya hidup di atas muka bumi, kecuali Allah sudah menjamin kepada mereka apa? Rezeki. Jadi jangan takut. Terkait dengan rezeki jangan takut, karena semua kita dilahirkan membawa rezeki masing-masing. Dan gak mungkin rezeki kita itu diambil. Kalau memang bukan rezeki kita, pasti gak dapat. Dirahmatullah. Akan tapi jangan rezeki dapat, sudah aku santai saja lah Ustaz. Oh, ini salah. Para ulama mengatakan barang siapa yang bertawakal, barang siapa yang mengandalkan sebab dan tidak bertawakal kepada Allah, ini rusak apanya? Imannya, akidahnya, tauhidnya rusak. Dia berusaha dan dia sandarkan keberhasilan hanya dengan usahanya, tapi dia tidak menyandarkannya keberhasilan itu kepada siapa? Kepada Allah. Ini akidahnya rusak. Karena dia harus paham bahwa penentu segalanya adalah Allah. Sebaik apapun usaha yang kita lakukan, kalau Allah mengatakan tidak, ya tidak akan terjadi. Sebaliknya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah tapi tidak melakukan sebab, ini rusak. Ini orang gila. Dia tawakal, saya tawakal rezeki saya Allah tentukan. Kemudian dia duduk saja di kamar.
beribadah kepada Allah? Kenapa tak mengais rezeki wahai suamiku? Kenapa tak cari nafkah? Kenapa tidak berusaha untuk bekerja? Rezeki itu sudah Allah tentukan. Kalau memang Allah sudah tentukan kita dapat, akan dapat. Maka sang istri mulai curiga, ini suamiku gila. Tapi serahkan keberhasilan kepada siapa? Kepada Allah. Baru ini orang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang benar. Jadi takut miskin ini lumrah. Takut sakit lumrah. Takut mati lumrah, manusiawi. Tapi kalau takut sesuatu akan menimpakan mudarat kepada kita, ini yang bisa terjatuh ke dalam apa? Syirik. Maka disebut dengan khaufus syirik. Akan tapi ini perinciannya ada di dalam pembahasan apa? Tauhid, dan insyaallah di Masjid Raya nanti akan sampai ke poin ini. Pembahagian takut, pembagian harap, mana yang syirik, mana yang tidak. Insyaallah akan kita bahas di sana, ya mungkin setelah 1,5 tahun mungkin baru sampai gitu insyaallah. Ya, pelan-pelan kita bahas ya. Wallahu taala alam. Yang lain? Yang lain dulu. Silakan. Jadi ada pernikahan, kemudian setelah istrinya hamil baru diketahui bahwasanya mereka sudah sama lagi. Lalu adakah tanggungan suami pada anaknya nanti, dan anaknya siapa bapaknya? Wah, ini pertanyaan berat nih. Ya kan? Fasakh. Habis pula waktunya ya. Jadi pertanyaan berat. Karena pertanyaan yang seperti ini aturannya ditanyakan kepada pengadilan. Bisa jawab sesuai dengan pembahasan fikih saja sebenarnya, tapi intinya ini tanyakan ke pengadilan status anak ya. Ini bagaimana ya? Seperti misalnya kakak adik, nggak tahu mereka kakak adik menikah, ya kan? Setelah hamil baru ketahuan dia adalah kakak adik. Tentunya nggak boleh menikah kan? Maka fasakh, ya, otomatis apa? Batal. Bukan cerai, bukan cerai hukumnya di sini. Fasakh artinya batal nikahnya, rusak nikahnya. Mereka berdua harus dipisahkan. Terkait dengan status dan sebagainya ini panjang pembahasan, tapi mungkin bisa ditanyakan ke pengadilan agama ya, pengadilan agama. Wallahu taala alam. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.